Oke, untuk adik-adik kelas 11 SMA saat ini, pasti kalian di bab pertama berbicara tentang dinamika rotasi. Ya, ini dinamika rotasi yang sudah berhubungan dengan katrol. Untuk yang pertama dan yang kedua, yang ketiga akan kita bahas semuanya. Ya. Untuk yang pertama, saran Bapak kalian bisa saja ingat tentang kelas 10. Di kelas 10 katrol tidak bergerak. Kalau di kelas 11 katrol sudah kita ikutkan bergerak. Cara cepatnya adalah, ya, sebenarnya nanti akan kita cari cara panjangnya. Tapi Bapak ingin kalian ingat dulu ketika di kelas 10 SMA, yaitu A itu dapat kita cari dengan sigma F total per M total. Nah di sini anggap misalnya lebih besar M1 itu lebih besar daripada M2. Maka jika besar M1 lebih besar M2, maka ini W1, kemudian ini T1. Ini adalah W2, kemudian ini adalah T yang kedua. Maka kita cukup melihat kalau M1 lebih besar berarti ini naik ke atas, percepatannya ke atas, ini percepatannya ke bawah. Ya, yang searah dengan percepatan nilainya positif ya. Berarti W1 dikurang T1, ini tambah T2 kurang W2. Total kan untuk M1 berarti M1 ditambah M2. Ketika katrol tidak bergerak, maka nilai daripada T1 sama dengan T2 ya. Maka A sama dengan, ini kalau sama, W1 dikurang W2 per M1 ditambahkan dengan M yang kedua. Nah, kenapa Bapak katakan dengan cara cepat? Sebenarnya dari persamaan yang kita dapatkan di kelas 10 itu, ini hanya tinggal nambahkan dengan konstanta daripada silindernya atau katrolnya, konstanta daripada katrol pejalnya dengan massa si katrol tersebut. Ya, nanti kita pun kalau cari persamaannya pasti dapatnya ke sini juga. Nah, jadi kita baik yang bentuknya seperti ini ya, adik-adik ya, baik yang bentuknya misalnya seperti ini. Nah, jadi di sini satu, ini dihubungkan misalnya dengan katrol, ya, ini dihubungkan dengan katrol, maka dapat kita selesaikan juga ya. Dengan cara yang bagaimana ini kemarin? Misalnya ini anggap M1, ini M2 ya, maka A sama dengan gaya total, berarti ini ke bawah W1, T1, ini misalnya T2. Ini W1 dikurang T1 ditambah T2. Ya, ini percepatannya ke bawah, percepatannya ke kanan. Yang searah dengan percepatan positif ya. Kemudian totalkan M1 ditambah M2, ini sama. Kemudian kita dapatkan W1 per M1 ditambah M2. Untuk yang sekarang, katrol sudah bergerak, tambahkan dengan konstanta dengan massa katrol. Jadi konstantanya maksudnya ini ya, setengah, ya setengah atau bisa 2/3. Kalaupun ingin kita cari satu persatu, atau dari mana dapat caranya? Dalam hal ini kan katrol bergerak nih. Kita harus cari satu persatu. Kita coba cari translasinya masing-masing. Translasi. Yang bertranslasi adalah M1 dengan M2. Kita masukkan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Kita cek M1 dulu, maka dia akan ditarik oleh W1, T1 sama dengan M1 dikali A. Dapat T1 sama dengan W1 dikurang M1A. Kemudian translasi yang kedua, ini tadi M1, translasi yang kedua yaitu sigma F sama dengan M2 kalikan dengan A. Berarti yang narik T2 ya, maka T2 dikurang W2. W2 sama dengan M2 kali A. Maka T2 sama dengan W2 ditambah M2A. Begitu ya. Nah setelah kita cek translasinya, maka kita masuk ke rotasinya. Sigma tau sama dengan I kalikan dengan alfa ya. Penyebab katrol berputar adalah gaya. Gaya siapa? Gaya tegangan talinya aku. Adik-adik ya, gaya tegangan tali itu akan tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini juga demikian. Anggap ini di pusatnya, jadi tegak lurus. Berarti ada dua dong gaya yang mengakibatkan, itu T1 dan T2. Lalu yang mana kita masukkan?
yang terbesar kurang terkecil. Berarti T1 ya, atau boleh nanti Bapak mau tuliskan juga T1 kali T2 kalikan dengan per. Ingat bahwa tau itu adalah gaya dikalikan dengan jari-jari. Ya. Berarti T1 kurang T2 kali R sama dengan I-nya adalah silinder pejal. Misalnya katron pejal itu setengah mR kuadrat. Alfa ingat tak? Alfa itu adalah A per R. Ya. Ada A per R. Kemudian kita dapati R bisa coret ya. T1 nya tadi adalah W1 dikurang M1A. W1 dikurang M1A kurangkan dengan W2 T2. T2 tadi adalah W2 tambah M2A sama dengan setengah M. Ingat ini katrol ya, setengah M katrol dikalikan dengan A. Oke? Berarti di sini W1 dikurang W2, ya kan? W1 dikurang W2. Ya, di sini W1 kurang W2 itu sama dengan setengah M katrol kalikan dengan A. Ini ya. Tambah M1A tambah lagi M2A. Ya, sini nggak ada yang salah ya. Nih. Nanti kita akan hasilkan, dapatkan W1 dikurang W2 sama dengan setengah M katrol tambahkan dengan M1 tambahkan dengan M2. Boleh ya saya keluarkan A-nya. Jadi A sama dengan W1. Nah, jadi dapat ke rumus ini. Begitu ya. Terus soal yang kedua, ada tambahannya di sini adalah gaya gesek itu memiliki di sini M2 memiliki gaya gesek kinetik. Ya, gaya geseknya. Berarti M1 lebih besar dari M2. Mari kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Berarti ke bawah adalah W1, ke atas adalah T1. Di sini T2 ya. Ini T2. Kemudian nah, ya sama kayak biasanya ya. Ini harus kita proyeksikan dulu. Ini W2. Berarti ke sini adalah W2X. Oke? Satu lagi nih, dia punya gaya geseknya. Dia punya gaya gesek. Koefisien gaya gesek kinetiknya sebesar mu, Pak. Berarti normal ke atas ya, seperti biasa ya. Ini normal ke atas. Kemudian gaya geseknya ada ke bawah. Ini misalnya nanti FK-nya. Tapi sama halnya tadi adik-adikku, yang perlu kita cek adalah cek translasinya, cek rotasinya begitu. Jadi untuk translasinya adalah untuk benda yang pertama misalkan berarti W1 kurangkan dengan T1 sama dengan M1 kalikan dengan percepatannya ya. Maka untuk T1 nya adalah W1 ya, dikurangkan M1 kali A. Translasi yang kedua, untuk translasi yang kedua berarti benda yang kedua T2 kurang W2X kurangkan lagi dengan FK, itu adalah M2 kali dengan A. Begitu ya, jadi B. Maka FK kita cari dulu dong. Maka FK sama dengan mu K kali N. Maka mu K kalikan dengan normalnya adalah sini ya. Kalau ini W2X, ini W2Y. W2 cos, tahu ya kalau ini ya, ingat kelas 10 ya, cos theta. Kalau di sini bagaimana? W2 sin theta. Maka nikah sama dikali W2 cos theta. Itu nikahnya. Ya. Itu nikahnya. Berarti untuk W2X nya tadi adalah sin ya, W2 sin theta. Berarti T2-nya adalah M2A tambah W2 sin theta tambahkan juga lagi dengan ya, W2 sin theta tambah FK mu K kali W2 cos theta. Gitu. Nah, baru kita cek ke rotasinya. Rotasinya adalah juga tahu sama dengan I kali alfa. Ya, tahu sama dengan I kali alfa. Sama kita tadi. Jadi yang kita lihat adalah yang rotasi. Jadi yang rotasi di sini beda ceritanya. Misalnya kalau di sini lagi ada bentuk bendanya
berotasi, beda cerita ya. Nanti di video selanjutnya kita buat. Berarti yang berotasi hanya satu loh, hanya katrol. Berarti yang lebih besar adalah T1 ya. Berarti T1 dikurangkan T2 kalikan dengan R, anggap katrol pejal ya. Itu setengah MR kuadrat. Setengah MR kuadrat kalikan dengan alfa A per R. Kemudian A per R ini MR kuadrat, ini MR kuadrat. Ini M katrol ya. Karena yang berotasi itu adalah katrol. Jadi ini yang berotasi adalah katrol. Nah, T1-nya siapa tadi? T1-nya adalah W1 kurang M1A. Berarti dikurang lagi lah. Kurang dengan M2A. M2A ditambahkan dengan W2 sin theta tambah mu K W2 cos theta. Lalu sama dengan M katrol dikali A. Oke? Nah, jadi nanti silahkan dicari. Tambahannya adalah gaya gesek. Lebih gampang lagi kalau misalnya nggak ada gaya gesek ini. Boleh ya? Yang terakhir adalah kalau dari tadi kita bicara satu katrol aja, ini dua katrol. Berarti nanti bagaimana cara menyatukan ke dua-duanya kedua katrol ini. Di sini juga M2 anggap lebih besar dari M1. Jadi lagi-lagi sebenarnya kita perlu menuliskan arah gaya-gayanya dulu ya. Jadi yang perlu kita cek adalah ini misalnya T2, kemudian di sini ini W1, ini T1. Ya, tadi yang di sini kita anggap T3 ya. Kita anggap T3. Pertanyaannya adalah berapa percepatannya kan begitu ya? Maka sama seperti tadi adikku, yang kita perlu cek adalah yang bertranslasi. Nah, tapi di sini ada dua katrolnya, translasi. Translasi itu adalah sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Siapa kita cek duluan? Misalnya M2. Ya, misalnya M2 yang kita cek duluan. Karena M2 lebih besar dari 1. Berarti W2 kurang T2 sama dengan M2 kali A. Anggap momen inersia ini adalah I ya. Anggap momen inersia ini adalah I ya. Gak apa-apa ya. I aja kita anggap, terserah nanti mau dia katrol bejal, mau dia silinder bejal, terserah. Berarti di sini adalah T2 kurang sama dengan W2 dikurang M2A. Ini untuk yang pertama ya. Ini untuk translasi yang pertama. Translasi yang kedua adalah benda yang ini. Nah, benda translasi yang kedua. Translasi yang kedua adalah benda M1 ya. Untuk benda M1 sama kita sigma F yang dengan M1 kali dengan A. Gaya yang bekerja di sini ya. Ya. Gaya yang bekerja di situ adalah sigma F. Berarti ditarik sama T1 ya. Ditarik sama T1 dikurang W1 sama dengan M1A. Berarti kita dapatkan T1-nya adalah M1A ditambah W1. Ini untuk T2. Nah, sekarang kita cek yang berotasi. Sekarang juga ada dua yang berotasi, yaitu katrol pertama dengan katrol kedua. Ini anggap katrol pertama ya. Ini katrol pertama. Berarti sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ini kan geraknya ke sini, ya. Ini juga bergerak ke sini. Ini naik ke atas ya. Maka ingat, di tahun ini yang kita pakai adalah gaya yang paling besar kurang yang kecil. Yang mengakibatkan dia berotasi adalah tegangan tarik. Tegangan tariknya kan siku-siku ke sini. Ini ingat bahwa momen gaya itu harus tegak lurus dengan jari-jarinya kan begitu. Ini harus tegak lurus dengan jari-jari. Oke, jadi sigma tahunnya adalah T2 dikurang T3. T2 dikurang T3. Kan begitu ya? Kenapa? Karena dia bergeraknya ke sini. Nah, berarti T2 kurang T3 sama dengan I kali, boleh ya? Sorry. Dikalikan dengan R ya. Sigma tau itu adalah gaya dikali
Sigma tau adalah kayak dikali jari-jari ya. Terbesar harusnya begini kian, T2 dikali R kurang T1 dikali R begini ya, I kali A per R. Boleh kan? Berarti T2 dikurang T1 boleh Bapak tuliskan menjadi kali R sama dengan I A kali R. Sorry, sama ya. Maka T2 dikurang T1 sama dengan I A per R dipangkat 2. Inilah untuk rotasi yang pertama. Rotasi yang kedua adalah sigma tau sama dengan I kali alfa juga ya. Tapi sekarang kita di sini ya. Sekarang ini kan pergerakannya ke sana nih. Berarti T3 lebih besar ya daripada T1 ya. Berarti di sini adalah T3 dikalikan dengan R kurang T1 kalikan dengan R sama dengan I kali A per R. Berarti T3 kurangkan dengan T1 kalikan dengan R itu adalah I A per R. Begitu. Oke? Maka T3 dikurang T1 kali R ya. Berarti T3 kurang T1 sama dengan I alfa per MIA, bukan alfa ya, R kuadrat. Nah sekarang di sini kita ada kan nilai T3. Sini ada nilai T3 ya. Ini sorry di sini ada kebalik ya. Sigma tau T2 kurang T3. Ini T2 kurang T3 ya. Ini T2 kurang T3. Ini T2 kurang T3 kan yang ini ya. Bukan T1 kan di sini. Nah, berarti kita mau substitusikan yang mana terserah ya. Misalnya kalau kita ambil dari sini pokoknya ini persamaan yang kedua yang kita dapatkan. Persamaan yang pertama tadi. Persamaan yang kedua ini. Jadi persamaan yang kedua kalau kita misalkan cari T3-nya adalah T2 kurangkan dengan I A per R dipangkat 2 kan begitu ya. I A per R pangkat 2. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya ini berbeda silinder katrol bejal atau ini dengan katrol yang lainnya, ini kamu tinggal ganti I-nya saja ya. Di sini Bapak anggap inersianya Bapak anggap I saja. Boleh ya? Nah, berarti kan sini ada apa nih T3? Berarti T3 ya, T3 adalah T2 kurang I alfa per R. Sini T3 saya tuliskan T2 kurang I A per R dipangkat 2 kurangkan dengan T1 ya. T1 nya siapa tadi? Nah, saya tuliskan dulu T1 ya. T1 sama dengan I A per R pangkat 2. Atau boleh T2 dikurang T1 sama dengan 2IA per R pangkat 2. Boleh ya? Ini kan positif ya. Jadi 2 ya. 2IA per R pangkat 2. Boleh ya adik-adik ya? Sehingga T2 nya tadi siapa? T2 nya tadi adalah ini. T2 nya adalah W2. T2 nya adalah W2 dikurang M2 kali A kurangkan dengan T1 nya siapa? T1 nya adalah M1A. M1A tambah W1 sama dengan 2IA per R dipangkat 2. Berarti W2 dikurang W1 sama dengan 2IA per R pangkat 2 ditambah M2A ya, tambah lagi M1A. Oke? Berarti W2 dikurang W1 sama dengan 2I per R kuadrat ditambah M2 ditambah M1 kalikan dengan A. Jadi udah ya, udah bisa kamu dapat dari sini ya. Oke, ini ada 3 soal mengenai katrol-katrol, boleh dipelajari lebih lanjut lagi. Yang pasti di sini adik-adik nggak usah terlalu repot sih kalau begini bentuknya ya. Semoga kalian dapat mengerti. Perhatikan video-video Bapak berikutnya masih berbicara, mungkin minggu depan kita bicara tentang kesetimbangan bentuk. Sekian dan terima kasih.